Perkenalkan, nama saya Humaira Madong. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metode dalam penelitian sejarah. Sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab, yaitu sejaratun. Sejaratun artinya adalah pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Baiklah, kita masuk pada metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari teknik dan pedoman yang digunakan sejarawan terhadap sumber primer atau bukti lainnya, termasuk bukti arkeologi, untuk meneliti dan kemudian menuliskan sejarah dalam bentuk masa lalu. Permasalahan mengenai asal mula dan bahkan kemungkinan suatu metode sejarah yang baik telah dikembangkan dalam filsafat sejarah sebagai permasalahan epistemologi. Kajian metode sejarah dan berbagai cara dalam penulisan sejarah dikenal sebagai historiografi. Baiklah, kita masuk pada kritik sumber. Kritik sumber adalah proses mengevaluasi kualitas dari sumber informasi seperti validitas, reliabilitas, dan relevansi terhadap subjek yang sedang diteliti. Menurut Gilbert Gregon, kritik sumber menjadi 6 bagian. Yang pertama, kapan sumber dibuat atau tanggal. Yang kedua, di mana sumber dibuat atau lokalisasi. Yang ketiga, oleh siapa sumber dibuat atau kepenulisan. Yang keempat, dalam bentuk asli apa itu dibuat atau integritas. Yang kelima, apa nilai bukti dari isinya atau kredibilitas. 4 bagian pertama dikenal sebagai kritik lebih tinggi, yang kelima dikenal sebagai kritik lebih rendah, dan jika digabung dikenal sebagai kritik sumber. Menurut R.G. Schaeffer mengenai kritik eksternal, kadang kritik sumber berfungsi negatif hanya menyelamatkan kita dari penggunaan bukti palsu, sedangkan kritik internal memiliki fungsi positif dengan memberitahu kita bagaimana menggunakan bukti yang terinformasi. Melihat bahwa sedikit dokumen yang diterima sebagai terpercaya sepenuhnya, Louis Gossalt membuat peraturan umum. Untuk setiap dokumen, proses untuk menentukan kredibilitasnya harus dilakukan secara terpisah tanpa memperhatikan kredibilitas umum dari penulisnya. Kepercayaan seorang penulis dalam secara umum membentuk probabilitas latar belakang untuk pertimbangan setiap pernyataannya, tapi setiap potong bukti yang diambil harus dinilai secara individu. Lebih jauh mengenai metode sejarah, lihat Helius Samsudin, Metodologi Sejarah, dan Kunto Wijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Dalam metode sejarah terdiri dari 4 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama heuristik, yang kedua kritik atau verifikasi, yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Baiklah, kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti menemukan atau memperoleh. Sejarawan Nina Herlina Lubis mendefinisikan heuristik sebagai sebuah tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lalu. Jadi heuristik merupakan tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Di samping sumber tertulis, terdapat pula sumber lisan. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah lisan merupakan cerita-cerita tentang pengalaman kolektif yang disampaikan secara lisan. Sejarah lisan diperlukan untuk melengkapi sumber-sumber tertulis. Dalam sejarah lisan, terdapat informasi-informasi yang tidak tercantum dalam sumber-sumber tertulis. Untuk mendapatkan informasi-informasi itu, penulis harus melakukan wawancara dengan narasumber yang disebut sebagai pengkisah dengan menggunakan alat rekam atau kaset. Tahapan yang kedua adalah kritik. Sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik selanjutnya harus melalui tahapan verifikasi. Terdapat 2 macam kritik, yakni kritik ekstern untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber. Yang kedua yaitu kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber. Singkatnya, tahapan kritik ini merupakan tahapan untuk memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu.
Untuk mendapatkan fakta sejarah, perlu melakukan proses koroborasi, yakni pendukung suatu data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain. Tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan kata-kata serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Terdapat dua macam interpretasi, yakni analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Tahapan yang keempat yaitu historiografi. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam melakukan penulisan sejarah, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, penyeleksian atau fakta-fakta. Untaian fakta-fakta yang dipilihnya berdasarkan dua kriteria: relevansi peristiwa dan selayaknya. Kedua, imajinasi yang digunakan untuk merangkai fakta-fakta yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu hipotesis. Yang ketiga, kronologis. Dalam tahapan historiografi inilah, seluruh imajinasi dari serangkaian fakta-fakta yang ada dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Mulai dari proses pengumpulan sumber-sumber, memilih sumber-sumber asli, menginterpretasikan sumber-sumber, hingga penulisan sejarah.